Belakangan ini, media sosial kita lagi rame soal topik yang menggambarkan bahwa kualitas SDM kita masih sangat mengkhawatirkan. Isu ini bermula dari rekapitulasi hasil tes kemampuan akademik atau TKA yang dirilis beberapa waktu belakangan. Buat kamu yang belum tahu, jadi TKA ini adalah tes yang mengukur kompetensi siswa tingkat SMA dalam mata pelajaran khusus kayak matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan lainnya. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian akademik siswa dan bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Lebih spesifiknya, TKA ini adalah tes model baru. Tes ini berfungsi sebagai validator untuk memvalidasi antara nilai rapot dengan nilai yang digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi, akan kelihatan mana sekolah yang nilai rapot siswanya murni karena pinter dengan sekolah yang hobinya ngatrol nilai agar kelihatan bagus. Jadi, tes ini bukan sekadar iseng, tapi pertaruhannya masa depan. Namun sayangnya, hasil tes ini dinilai sangat mengecewakan. Bayangin, dalam skala 0-100, nilai rata-rata bahasa Indonesia, anak SMA kita berada di angka 57. Ini masih mending. Coba kita lihat matematika. Rata-ratanya berada di angka 37. Dan yang lebih parahnya lagi, nilai bahasa Inggris berada di angka 26. Layaknya netizen pada umumnya, banyak yang syok dan menanyakan kenapa ini bisa terjadi. Kenapa nilainya bisa seanjlok itu? Apakah anak zaman sekarang makin malas atau ada yang salah dari sistemnya? Nah, di video kali ini, kita akan membedahnya secara perlahan. Sebelum kita main hakim sendiri, kita harus melihat data pembandingnya dulu biar semuanya adil. Karena jangan sampai kita kena bias antar generasi yang selalu merasa bahwa generasinya adalah generasi terbaik. Kita nggak akan menjadi angkatan yang menyalahkan generasi di bawah kita. Karena yang menyebabkan mereka bisa begitu, ya kita-kita juga. Dan menyalahkan hal yang sudah berlalu pun nggak ada gunanya. Nah, balik lagi ke topik utama. Kalau kita tarik datanya ke belakang, tren penurunan kemampuan akademik ini sebenarnya udah terjadi sejak lama. Jadi, ini nggak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah kecelakaan yang terjadi secara perlahan, namun terkesan dibiarkan tanpa ada perbaikan yang serius. Pemerintah lewat Kepala Pusat Asesmen Pendidikan juga sudah angkat bicara. Menurut mereka, masalah utamanya bukan karena materinya yang susah, melainkan karena soalnya bervariasi dan menuntut logika. Jadi, di dunia pendidikan SMA sekarang, sudah masuk tes bertipe High Order Thinking. Tes ini mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, di mana siswa dituntut untuk benar-benar mampu bernalar dan memahami isi soal, bukan sekedar mengingat atau menghafal rumusnya aja. Tapi masalahnya, sistem pendidikan kita sekarang masih berada di level berpikir tingkat rendah, yang masih berfokus pada kemampuan mengingat dan menghafal suatu rumus. Jadi, ketika ada soal yang diputar sedikit pakai logika cerita, maka banyak siswa yang nggak bisa memahaminya. Ini mengingatkan kita pada hasil skor PISA yang rendah. Baik skor literasi, numerasi, maupun pemahaman sains, kita masih berada di peringkat bawah. Riset ini juga menunjukkan bahwa kelemahan utama dari pelajar kita bukan dalam hal menghafal rumus, melainkan di nalar kritis dan literasi membaca data. Artinya, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara ekspektasi pembuat soal dengan realita pengajaran di kelas. Kita menuntut hasil setara negara maju, tapi metode pengajaran kita masih terjebak di era lama yang kaku. Kondisi inilah yang sering luput dari mata kita. Sehingga sebelum kita buru-buru menunjuk jari dan melabeli mereka sebagai generasi yang gagal, kita perlu dengar dulu ceritanya. Menyalahkan semuanya kepada siswa itu jelas nggak adil. Kita juga harus mendengar suara mereka karena banyak argumen mereka itu sangat masuk akal dan bikin kita sadar betapa beratnya jadi siswa di zaman sekarang. Pertama, mereka menyebut diri mereka sebagai angkatan percobaan. Ini nggak aneh karena setiap generasi pasti mengklaim bahwa angkatan mereka merupakan angkatan percobaan. Tapi, kasus angkatan sekarang sedikit berbeda. Bayangin mereka ini nggak hanya transisi dari kurikulum lama, kurikulum merdeka, atau kurikulum lainnya. Tapi, transisi antara rezim lama dengan pemerintahan yang baru. Kedua, ada gap informasi. Siswa di kota besar mungkin cepat mendapat info, tapi bagi yang dari daerah, boro-boro. Saya kira menunjukkan beberapa temuan yang sangat penting, misalnya di dalam learning gap masih besar dan tentunya bersifat struktural. Kesenjangan antar wilayah, antar jenis sekolah, dan juga saya kira latar sosial ekonomi itu masih nyata. Dan di samping itu juga kondisi satuan pendidikan kita sangat bervariasi. Ketiga, paradoks kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu membebaskan guru untuk mengajar sesuai kondisi murid. Secara teori, ini memang bagus, tapi realitanya, soal ujian seperti TKA ini justru menguji materi yang sangat luas, bahkan yang nggak diajarkan di kelas. Ada ketidaksesuaian antara kurikulum formal yang tertulis dengan apa yang sebenarnya diuji.
Akibatnya, siswa jadi bingung karena mereka diajarkan materi tertentu tapi tesnya pakai materi yang berbeda. Selain masalah teknis, ada faktor lain yang lebih fundamental dan jarang dibahas secara mendalam, yaitu daya tahan dan budaya aman. Banyak netizen yang menyalahkan semua ini gara-gara kebanyakan nonton TikTok atau Reels. Apakah valid? Ada benarnya. Kita udah sering membahas hal ini di beberapa video terakhir. Dalam buku Stolen Focus karya Johan Hari, dijelaskan bahwa paparan konten pendek yang terus-menerus bisa merusak kemampuan kita dalam berpikir mendalam. Generasi alfa yang tumbuh dengan algoritma sosial media terus disuapi dengan konten-konten berdurasi sangat pendek, sehingga ketika mereka ketemu soal teks literasi yang panjang, otak mereka udah lelah duluan bahkan sebelum mencari jawaban. Kemudian, masalah lainnya juga terjadi akibat budaya aman, dalam artian tidak adanya konsekuensi nyata atas suatu perbuatan. Baik siswa yang pintar maupun yang kurang, keduanya tetap akan naik kelas. Entah itu siswa yang belajar mati-matian, ataupun yang kerjaannya main doang. Padahal dalam psikologi pendidikan ada konsep yang namanya desirable difficulty, atau kesulitan yang diinginkan. Manusia itu butuh tekanan dalam kadar tertentu agar ia bisa bertumbuh. Tapi ingat, kesulitannya harus pas. Kalau terlalu mudah kayak sekarang di mana semua siswa pasti naik kelas, maka mental siswa jadi payah. Tapi kalau terlalu susah kayak soal TKA ini, maka siswa jadi putus asa dan berakhir burnout. Sistem pendidikan kita saat ini sepertinya gagal menyeimbangkan keduanya. Kita memberi kesulitan di waktu yang nggak tepat dan memberi kemudahan di tempat yang salah. Jika sistem pendidikan membuat siswa merasa bahwa mereka pasti naik kelas atau pasti lulus ujian, maka motivasi intrinsik mereka akan hilang. Akibatnya, belajar hanya akan jadi sekedar formalitas doang, bukan kebutuhan untuk bertahan. Jadi, siapa yang salah? Apakah siswa atau sistemnya? Jawabannya, semuanya punya andil. Siswa mungkin perlu mengurangi screen time dan melatih fokus bacaan yang panjang. Tapi pemerintah, sekolah, dan tenaga pengajar jelas punya PR yang jauh lebih besar. Bayangin, kalau nilai jelek itu cuma dialami oleh 1 atau 2 orang siswa, mungkin itu salah muridnya. Kalau nilai jelek itu dialami oleh 1 kelas atau 1 angkatan sekolah, mungkin itu salah guru atau sekolahnya. Tapi kalau nilai jelek itu dialami oleh seluruh siswa di Indonesia, jawabannya pikir sendiri. Kita nggak bisa mengharapkan siswa bisa mengerjakan soal bernalar tinggi kalau sehari-harinya masih diajar dengan metode hafalan satu arah. Kita juga nggak bisa berharap nilai rata-rata nasional akan bagus kalau kesenjangan fasilitas dan kualitas guru antara Jawa dan luar Jawa masih sangat jauh. Nilai TKA yang jeblok ini harusnya bukan ajang buat ngebully generasi baru. Skor-skor yang rendah tersebut adalah tanda bahwa sistem pendidikan kita perlu berbenah. Ini juga merupakan bukti bahwa sistem kita belum sinkron antara apa yang diajar, siapa yang mengajar, dan gimana cara mengujinya. Semoga video ini jadi evaluasi besar-besaran buat kita semua. Karena kasihan adik-adik kita. Mereka yang mungkin pengen belajar dan punya rasa penasaran yang tinggi, gagal mendapatkan potensi terbaiknya hanya gara-gara sistemnya belum siap menampung. Gimana menurutmu? Apakah kamu tim yang menyalahkan siswa atau tim yang menyalahkan pemerintah? Komen di bawah ya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Nilai rata yang rendah ini tentunya tidak serta-merta berarti siswa ini gagal ya, atau soal terlalu sulit. Hasil TKA tahun ini, 2025, justru mencerminkan potret yang saya kira objektif kemampuan akademik aktual siswa kita secara nasional. Setelah mungkin sekian lama sistem evaluasi kita lebih menekankan pada capaian administratif dan juga nilai rapor.